Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa Lengkartiki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur kita hendaknya kita haturkan hanya kepada Allah, sebab dengan bersyukur Allah akan selalu perbaharui nikmat yang akan diberikan kepada kita. Allah akan jaga nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pemirsa Lengkartiki yang dirahmati Allah, berbicara tentang membangun kejayaan Islam, tentunya banyak teori, banyak cara pandang, banyak pikiran yang banyak dituangkan oleh saudara-saudara kita di sana. Hanya pada Ramadan tahun ini, Ramadan bulan Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran ini, saya hanya ingin menjelaskan bahwa membangun kejayaan umat itu ternyata hanya kembali kepada Al-Quran. Nanti kita akan sampaikan detail permasalahannya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak mau mengingkari bahwa kebutuhan politik, kebutuhan kekuatan ekonomi, sosial budaya, ya, pendidikan, itu saya tidak menafikan kalau itu semua adalah sebuah kekuatan atau simbol-simbol kekuatan untuk membangun kejayaan umat Islam. Tapi kita perlu sadar, saudara sekalian, bahwa jayanya umat, kekuatan umat ini itu ada pada ketika umat ini mau kembali kepada agamanya, mau kembali kepada Al-Quran, mau kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Tepatnya ada sebuah riset kecil, ya. Ketika itu orang-orang orang-orang ahli kitab, orang-orang selebiyun, mereka membuat muktamar. Ini saya dapat tulisan ini di kitab Saqafah Islamiyah. Mereka membuat muktamar dan buat penelitian. Kenapa sih dalam sejarah umat Islam itu selalu menang? Perang apa yang umat Islam tidak menang? Menang semua. Sekalipun jumlah logistiknya terbatas, jumlah pasukan perangnya terbatas, ya, kekuatan alusistanya juga terbatas dibanding kekuatan orang musyrik dan ahlu kitab ketika itu, ya. Tapi Islam selalu menang dalam peperangan. Singkat cerita, dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa kekuatan umat Islam itu ternyata ada pada akidah yang benar, dan mereka mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini sejarah. Ini riset yang dilakukan oleh mereka, ya, orang yang menginginkan menganalisa kekuatan umat Islam dalam konteks sejarah. Dan ternyata kalau kita mau lihat bagaimana membangun kejayaan umat Islam di Indonesia, ya, itu kalau kita mengatakan dengan membangun ekonominya, membangun sosio-politiknya, saya kira terlalu kejauhan itu, saudara sekalian. Coba kita lihat beberapa riset yang dilakukan oleh lembaga Quran. Seperti riset dilakukan Institut Ilmu Quran, IIQ Jakarta pada tahun 2022. Ya, pada tahun 2022 dengan sampling 25 provinsi. Mereka meneliti berapa persentasi umat Islam yang bisa baca Quran dan yang tidak bisa baca Quran. Ternyata angka yang luar biasa didapati oleh IIQ, 72,25%, 72,25% umat Islam di Indonesia ini belum bisa baca Quran. Ya, saya ulang lagi, riset yang dilakukan oleh IIQ, Institut Ilmu Quran Jakarta, mengambil sampling dari 25 provinsi, ya, tentang berapa persentase umat Islam yang bisa baca Quran. Ternyata angkanya adalah 72,25%
umat Islam belum bisa baca Quran. Padahal jumlah umat Islam di Indonesia sudah mencapai 223 juta. Angka yang sangat memilukan, saudara sekalian. Oke, kalau hanya iki aja mungkin kurang kuat ya. Di sini juga ada tulisan yang dirilis oleh Republika, oleh koran Republika, riset dari Lembaga Cinta Quran Foundation. Lembaga Cinta Quran Foundation membuat riset juga. Ya, data yang dipakai adalah data dari Dewan Masjid Indonesia. Juga sama, ketika Cinta Quran Foundation ini membuat riset, ya, berapa jumlah orang Islam yang tidak bisa baca Quran, angkanya juga sama, 72% umat Islam belum bisa baca Al-Quran. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, bagaimana kita akan berbicara tentang kejayaan umat Islam, kejayaan Islam, sedang umat Islamnya sendiri belum bisa baca Quran. Kalau mereka berjuang, apa yang diperjuangkan? Kalau mereka bertahan, apa yang dipertahankan? Kalau mereka meninggikan sesuatu, apa yang ditinggikan? Orang mereka nggak bisa baca Quran. Sudah barang tentu kalau nggak bisa baca Quran, dia nggak tahu isi dan kandungan perintah Allah. Bagaimana membangun kejayaan umat, sedang dia tidak tahu perintah Allah. Bisa salah. Ya, salah meletakkan, salah mempersepsikan. Ya, kalau seseorang itu tidak tahu kandungan isi Al-Quran, maka saya bisa membuat sebuah kesimpulan yang sederhana. Kejayaan umat Islam, kalau kita ingin membangun marwah umat Islam, kejayaan umat Islam di negeri ini, kembalikan dulu umat Islam kepada Al-Quran. Kita harus kembali kepada Quran, kita harus belajar Quran, kita harus memahami Al-Quran, dan kita harus mengamalkan Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan, ya, sahabat Utsman bin Affan, ya, yang terkenal dermawannya, sekali infak 300 miliar. Beliau kalau membaca Al-Quran, membaca wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu dari terbit fajar sampai menjelang fajar, hanya baca satu ayat, dibaca, diulang-ulang, ditadaburi, dipahami, dimaknai, ya, seharian. Pantas saja, wajar saja kalau beliau bisa berjuang dengan kekayaannya. Dan Islam diharumkan dengan keberadaan sahabat Utsman bin Affan, karena perilaku harinya, kecintaannya sahabat Utsman dengan Al-Quran luar biasa. Beliau sholat taraweh, bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz, ya, sehari-hari. Bahkan dalam kita pahami semua, sampai ketika orang Khawarij membunuh Utsman bin Affan, kita dapati beliau sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Wajar kalau kehadiran Utsman bin Affan menjadikan Islam jaya, ya, bisa menguasai dari separuh dunia. Sahabat Rasul sempat menguasai separuh dari dunia, karena ketika itu belum ada benua Afrika. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, tidakkah kita mendengar hadis Rasulullah SAW, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adrabal baqari wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad salatallahu dzullan lan tanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau umat Islam sudah sibuk dengan jual beli riba, mereka sibuk dengan pertaniannya, mereka sibuk dengan perdagangannya, mereka sibuk dengan bisnisnya, mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka tinggalkan dakwah, mereka tinggalkan jihad, mereka tidak mau melirik dan merawat bagaimana menyebarkan Islam di dunia ini. Apa yang terjadi? Kata Rasul, salatallahu dzullan hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan sampai mereka mau kembali ke agamanya. Ingat, bukan solusi ekonomi, bukan solusi politik, bukan solusi budaya, sosial budaya, bukan. Tapi Rasul mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, sampai mereka mau kembali kepada agama mereka. Artinya apa, saudara sekalian? Sampai umat Islam itu benar-benar memahami Al-Quran dengan baik.
Bagaimana akan memahami Al-Quran kalau mereka tidak bisa baca Al-Quran? Maka mari Ramadan tahun ini kita jadikan sebuah gerakan untuk membaca Al-Quran, gerakan untuk kembali kepada Al-Quran, gerakan untuk mengkaji Al-Quran, gerakan untuk memuliakan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saatnya umat Islam mengajak saudaranya sebanyak-banyaknya untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.